Kita ulang sedikit dari atas sedikit ya. Waktir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح مشائخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمصنف هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sedikit ke atas ya. Wakhtira ya. Wakhtira anna. Ada alif kurang alifnya itu. Bukan wakhtiranna, wakhtira anna. Alifnya tak terketik ya. Wakhtira anna asma'a tauqifiyat. Tauqifiyat. Terbalik titiknya. Pa dulu kenya. Terbalik dia kan. Kalau tipa nanti dia tak cocok artinya. Ya. Tauqifiyatu. Kada sifatu fahfazis sam'iyyah. Fahfaz jadi fahfazis sam'iyyah. Dan telah memilihlah ya. Wakhtira. Dan telah memilihlah siapa? Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama tauqifiyat. Ya. Kan kerjaan kan tansibul isma wa tarfa'ul khabar ya. Dan telah memilih jumhur ulama siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktiratu milih apa dia? Anna asma, bahwasanya ini bahwasanya anna ya. Jadi waktiranna itu salah ketik ini ya. Jadi anna asma, bahwasanya anna, bahwasanya asma, segala nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tauqifiyat. Apa dia? Terhenti. Terhenti. Taufiqih kan, terbalik taufiq, titiknya terbalik tu. Ya, tauqifiyat. Terhenti kita namakan dia. Maksudnya tak sembarangan awat namanya. Itu maksudnya tak sembarangan buatkan namanya. Itu maksud terhenti itu ya, tak sembarangan. Atas belajar daripada syara seperti kita dengar daripada Quran atau hadis, maka barang siapa diizinkan kita namakan namanya daripada barang yang tiada ada kita menamakan dia, daripada memberi waham akan kekurangan
tetapi ada ia memberi ketahui akan kepujian, maka harus boleh kita namakan, tetapi dengan jalan apa? Ittifaq. Ada nanti dia sesuai dengan ikut pendapat para ulama-ulama, ittifaq. Jangan sembarang awak buat. Jadi kalau namanya nanti kita buat umpamanya seperti siapa namanya, Syakur, bolehlah Syakur, jadi ada Sabur, yang di Jawa tuh Ustaz Syakur kan ada kan Ustaz yang kiai terkenal tuh. Jadi tak sembarang bisa dibuatkan namanya samakan, ada nanti jalan ittifaq dimbolehkan. Tuh. Pokoknya jangan sampai memberikan waham yang tak baik. Ya. Maka barang yang tiada, yakni memberikan waham akan kekurangan tertegah, kita namakan, dan haram pula. Dan dikendaki dengan nama di sini yang diambil daripada sifatnya dan af'alnya. Demikian lagi segala sifatnya, dan yaitu barang yang menunjukkan atas makna yang terlebih di atas zatnya, maka ia seperti asma jua, maka terhenti atas izin daripada syarak jua, maka tertegah atas kita mensifatkan barang yang tiada sabit, yang tidak tetapkan, yang tak didengar daripada syarak, maka hendaklah kita peliharakan, ya, hafazkan sama daripada Quran, artinya yang didengarkan daripada Quran dan daripada hadis, maka kita namakan yaitu seperti sifat sabur, syakur, halim. Jikalau beri waham sekalipun tak mengapa, kita sifatkan sebab telah datang warid daripadanya. Maka itu pun guru kita apa? Abdul Halim, Halim. Tapi bergabung namanya. Jadi ada nama-nama itu kalau kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi di dalam kitab Tuhfatul Murid, itu juga lebih banyak dipaparkan lagi, ya. Kitab Tuhfatul Murid itu diambil daripada Matan Jauharatut Tauhid, ya. Matan Jauharatut Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Luqani. Dulu kami dengan almarhum Ustaz Alam Sahad, banyak kitab-kitab tauhid yang diajarkannya dan sampaikannya. Itu. Jadi di sana banyak tentang penjelasan asma-asma yang tak sembarangan lah diletakkan namanya, ya, letakkan namanya yang nyata Ar-Rahman. Kan Ar-Rahman, bahkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu termasuk Ismul A'zam, walaupun khilaf ulama. Kata Imam Nawawi, ada mengatakan Al-Hayyul Al-Qayyum, maka ada dia dalam ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, dikatakan Ismul A'zam, cuma kebanyakan para ulama lebih merujuk kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya orang yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, di sana bergabung ada 3 nama. Pertama Allah Ismul Zat, yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim isim sifat, ya, isim menunjukkan sifat, sedangkan Allah isim menunjukkan pada zat.
Maka dikatakan dalam kitab Jauharul Mahub ada, nah, barang siapa menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia seolah-olah telah menyebutkan berapa nama Allah? 3.000 nama Allah Ta'ala dalam Bismillah. Kenapa? Karena di dalam Bismillah itu terhimpun hakikat makna, katanya. Hakikat makna. Di seluruh kitab samawi terhimpunlah dalam itu. Walaupun rentetannya kepada As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang tu, sampailah kepada Bismillah, sampailah kepada makna titik ba tu. Ya, titik ba di sana tu isyarat Bismillah kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Itu. Jadi makanya isim di sana ismul a'zam, lebih kuat ulama mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tak bisa lahir anaknya siapa kepada Ar-Rahman, kubulah mijinin namanya Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tak bisa itu. Maka di Aceh itu Baitur Rahman ada kan? Baitur Rahim ada. Itu dia nama itu. Ini pandangan ulama kita. Kalau ulama mereka itu tak kita tahu lah ya, nanti mana tahu. Karena kan kalau sudah hukum-hukum gini banyak kali pendapat-pendapat begitu. Tapi kita ikut yang kita kaji aja lah. Itu dia Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah, kemudian jikalau beri waham sekalipun tak mengapa, kita sifatkan sebab telah datang warid daripadanya. Atau yang tak beri waham sekalipun tidak mengapa, kita sifatkan sebab telah datang warid juga daripadanya. Atau yang tak beri waham seperti alim, qadir. Sering itu kan kita katakan syahnu tu alim qadir. Alim tak mengapa. Siapa alim? Qadir. Tak apa kata. Ya. Dan tatkala adalah mazhab itu dua, ya, satu mazhab salaf dan kedua mazhab khalaf. Kalau mazhab salaf ni ikut saja, maka salafus salih itu ada pada masa Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ke bawah terus inilah ulama khalaf. Kenapa ulama khalaf nanti ada takwil? Ada takwil, tapi takwil dia takwil yang mengikut kepada pendapat ulama. Kalau ulama salaf dia namanya tafwid. Apa tafwid itu? Ikut. Allah lah yang tahu. Allah lah yang tahu. Itu aja. Ya. Allah yang tahu kan. Tetapi ketika masa itu bertafwid, tapi mereka bukan tak paham. Paham. Dengan ulama khalaf ke bawah ni yang dia mentakwilkan yadullah ala fawqa aidihim, tangan di Allah di atas tangan mereka, maka dimaknakan ulama khalaf tangan tu kudratnya Allah, kuasanya Allah. Apakah ulama salaf dulu tak paham? Paham. Cuma pada masa mereka tak ada yang berbantah-bantah tu, kurang. Maka adalah paham mereka itu ulama salaf dulu. Yang ke bawah ni terjadilah perbantahan. Makanya kalau kita lihat di YouTube kan terjadi itu berbantah, terutama Kiai Idrus Ramli. Sekarang ni kita masih senangnya masih ada lagi singanya lagi, singa aswaja kita tu masih ada. Walaupun tak populer dia, karena apa? Karena
karena tidak mengikut, karena pemerintah ini banyak ngikut ke Wahabi. Dia tidak. Jadi Ki Idrus Ramli ini dialah yang berani membantah. Ki Idrus Ramli, Ki Lutfi Basari, sama Buya Yahya, tiga ni lah, sekelompok tiga ni. Kalau di di kita ni di Medan ada juga ya Sarifuddin Tamiang. Pernah dengar namanya? Ustaz Sarifuddin Tamiang tu saya langsung ke rumahnya. Situlah saya dapat buku yang dikarang tebal segini untuk menolak Wahabi, menentang Wahabi itu. Situ. Jadi dikarangnya spesial dari mulai fikih, terutama sanad tauhid. Ya, kenapa? Karena memang berbicara bid'ah bukan fikih. Ini kadang-kadang lah ilmu tidak berapa, udahlah kadang-kadang awak cerita-cerita bid'ah. Bid'ah itu akidah. Kan kita baca dalam kitab kita ni, bid'ah itu akidah, bukan fikih. Itu pembahasannya. Jadi masih ada syukur kita lagi. Khusus mereka mendebat tuh. Jadi makanya mereka itu pun ada kelompoknya, ada kelompok yang udahlah kongko aku, ada itu kelompoknya. Kita sebut namanya apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sebetulnya Wahabi. Cuma Wahabi mereka engkau aku lah kata. Mau dia begitu. Cuma paham mereka itu Wahabi. Yang tak bisa didekati apa? Asal buat kang tahwirid bid'ah gitu. Itu satu. Yang lebih parah lagi apa? Dikafirkan kita. Nah itu tak bisa dikawan. Hati-hati. Cari-cari menantu, hati-hati awak. Tengok-tengok kau, wah syanu menantu kutuk jenggot itu Ya Allah, tak tinggal. Memang tak tinggal sembayangnya, tapi akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Itu kalau masuk dia, ibu, ya Allah. Kalau adalah dipercaya ke biji satu orang, habis diralanya nih. Dia orang tu ada menguasai retorika, mendoktrin orang tu ada, cakapnya ada itu, terpengaruh kita. Tadi malam, semalam tu saya ngajar di Martubong dah banyak ini pengajian Quran dalilnya. Tapi ajarannya nih Wahabi, versinya cantik, tidak model-model mereka itu, tapi isinya semua tuh luar biasa. Maka awak tahu, semalam ditanya orang tuh, banyak, tidak pernah, saya tahu sendiri itu. Banyak sudah masuk ya. Tapi Martubong saya tak tahu, Martubong Geria banyak. Cuma ngajinya malam-malam ngajinya. Itu ya. Ya dipercut kena banyak. Alhamdulillah ya ada saat jemaah tuh nangis. Tolong Pak, cemana nih Pak, anak awak Pak. Jadi dia mengatakan orang haid itu boleh baca Quran, tidak ada dalil mengatakan tak boleh. Itu kata. Jadi udah panggilkan Ustaz Sianu, gelain nyawa Pak. Sianu mak panggil katanya. Anaknya pun pakai celana lewat-lewat, ya itu pula dalilnya. Dia pun ngerokok lagi mak, gitu. Begitu mak pegang cakapnya gitu. Datang sepagi-pagi. Emang sombong bener orang tuh. Apa katanya? Enggak. Mau jumpa kau nih, mama menyuruh ini. Duduk kau dulu. Kenapa? Kau dapat makmu. Kau tentang mak kau. Iya bukan tentang Pak, ini hukum. Mana dalilnya? Bahwa Quran, bahwa orang haid itu tak boleh menyentuh Quran, membaca Quran. Mana dalilnya? Begitu. Oh gitu. Jadi kalau jumpa kamu gimana?
Ya kalau jumpa saya ikut Pak. Nah, baik. Kita cerita dulu. Katakan, maka ini ya. Aku bercakap nih, pertama aku tak ngerokok. Macam mana? Masuk poin? Datang cerita dia. Diam dia. Merokok enggak? Ada kau tengok aku duduk buka pintu, buka baju. Rupanya nampak Ustaz ni buka pintu, buka baju. Rupanya kalau kita dipandang orang ni hati-hati Pak. Kadang-kadang pergi awak tak betul kepala, hati-hati tu. Jadi hukum masyarakat tu kuat. Hati-hati ya. Tak tutup kepala. Nah itu dia. Barulah kau buka dulu surah Al-Waqi'ah. La yamassuhu illal mutahharun. Coba bukanya Google apa itu Quran di handphone. Ya. Pakai handphone kau nengoknya. Tapi kau tafsir. Kalian ngaji pakai apa? Guru kami pakai handphone Pak. Wah, udah kalah total ada nih. Alhamdulillah, tunduklah dia. Sekarang ngajilah dia sekarang. Hati-hati kira itu. Wahabi ya. Ulama salaf, ulama khalaf. Jadi Wahabi itu dua-dua tak ada. Tak termasuk dia. Ulama salaf tidak, ulama khalaf tidak. Mereka hanya ikut ulamanya Ibnu Taimiyah. Mereka hanya ikut ulamanya Nasiruddin Albani. Siapa lagi? Syekh Qayyim Al-Jauzi. Apa? Itu ulama mereka. Kalau dah main hati Albani, maka bapak ibu yang rajin baca buku-buku bahasa Indonesia atau bahasa Arab yang bukunya Lux, hati-hati tu. Memang Arab, tapi ujung nanti Albani. Hati-hati tu. Ya, buku sekolah anak kita. Saya dulu guru agama Bu, maka saya berhenti sekolah, berhenti ngajar. Kenapa? Pelajaran agama anak-anak banyak masuk Wahabi. Saya ngomong gini saya berani karena saya guru. Saya guru sekolah cukup lama. Ya. Terakhir karena gara-gara sertifikasi saya keluar. Dipaksa saya harus sertifikasi. Padahal dapat sertifikasi dapat duit kan. Cuma tidak atur orang tua Pak. Tak mau saya keluar. Itu dia. Ya, Wahabi banyak ikut pendapat dalam itu. Maka mereka nanti dalam buku agamanya dimasukkan adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Rusaklah nanti itu dia. Ya. Kemudian pada barang yang disebutkan dalam Quran dan hadis yang memberi waham maka menyerupai dengan yang baharu, maka telah menyebutkan ia dengan katanya wa kullu nassin, ya, wa kullu nassin au hamid tasbiha. Itu ya. Aulahu wa kullu nasin au tasbihah, tiap Quran atau hadis ya wahamkan akan serupa. Baik ya. Wa kullu nasin au hamid tasbiha au lahu au fawwidu wa rummut tanziha, ya.
Dan tiap-tiap nas Quran atau hadis yang mewahamkan tasbihah akan serupa dengan yang baru, seperti menunjukkan ada berjihad. Ada berjihad. Apa jihad itu? Apa jihad itu? Kan di awal Durus Samin kebanyakan kalimat jihad. Apa itu? Arah. Arah. Kenapa? Karena inilah di sini rusaknya orang apa tuh? Salafi itu. Dulu salafi. Aku salafi dia. Dihajar orang itu dari Wahabi. Dulu Wahabi pertama. Kenapa dikatakan Wahabi? Kenapa dikatakan Wahabi? Karena pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad punya adik, punya akak abah, namanya Sulaiman. Wahab ini bermazhab Imam Hambali. Karena kita tahu sejarah, maka kita ceritakan. Kadang-kadang dia tak tahu sejarah, dibantahnya. Wah, itu kadang-kadang kita nih. Dia tak tahu sejarahnya. Udah katanya pula kita menyetujui Wahabi, ini kan kadang-kadang. Ya jangan begitu ya. Tak cocok duduk sini kita. Dia suka ngomong belakang kadang-kadang tuh ada. Coba duduk dulu. Kita kan tahu sejarahnya. Muhammad punya abah Sulaiman. Ayahnya si Wahab. Ayahnya Muhammad punya abah namanya Sulaiman. Nah, ayah mereka namanya Wahab. Jadi Sulaiman sama ayahnya si Wahab ini mazhabnya Imam Hambali. Nah, Muhammad ini tidak. Dia mengikut kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Majmu' Fatawa. Jadi rusaknya nih Muhammad ini keras. Kalau tak ikut dan kepada kami ini kubunuh. Gitu. Makanya Wahabi itu dia kalau tak ikut keluarga tak dipedulikan itu. Itu dia. Perhatikan nanti. Kalau siapa nanti keluarganya yang jadi Wahabi, kita tak dipandangnya itu. Sepele nanti kita tuh. Ini. Udah. Kemudian maka dikatakan wa kullu nasin awamit tasbihah. Ya tasbihah ini mereka banyak musyabbihah, menyerupakan ya hadis apa ayat Quran seperti firman Allah ya khafuna rabbahum min fawqihim, takut mereka itu akan Tuhan mereka daripada atas mereka. Dianggapnya Allah itu di atas. Musyabbihah mereka. Maka menyatakan ayat keadaan Tuhan pihak atau menunjukkan berjisim seperti firman-Nya wajah Rabbuk, telah datang Tuhanmu. Ya, telah datang Tuhan. Jadi oleh ulama kita salaf yang awal tadi, mereka hanya mengatakan wallahu a'lam, Allah yang tahu. Oleh ulama khalaf mentakwilkan nih. Mentakwilkan bukan Allah tuh di atas. Gitu katanya. Bukan zatnya yang datang. Allah tak bertubuh. Karena Allah bukan berasal dari sesuatu. Allah bukan jirim. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak semisal dengan sesuatu apa-apa. Jadi apanya datang? Rahmatnya, pertolongannya. Ini dia. Allah turun dari atas ke bawah ketika nak menjelang subuh, turun ke bumi
membawakan rahmat. Oleh mereka mengatakan Allah itu turun. Tapi bagi kita ulama khalaf yang mengikut ulama salafus salihun mengatakan rahmat Allah yang turun dibawa oleh malaikatnya, bukan Allah yang turun. Kalau Allahnya turun berarti Allah berjihad, mustahil kan? Berarti bertempat, tak begitu. Ini dia. Inilah hebatnya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Selamat awak. Makanya ini modal utama. Siapapun nak kita jadikan kawan, ya, menantu umpamanya, jaga-jaga ya. Banyak kali kadang curhat mak ayah, cerita dia, kacau aku Ustaz. Apalagi anak-anaknya. Hati-hati anak-anak ibu yang sekolah, yang kuliah di Unimed. Hati-hati ya. Di Unimed itu sekarang masjidnya dikuasai Wahabi. Gimana tuh? Tanya yang kuliah. Saya tahu kok. Saya juga kuliah kok. Saya tahu. Dulu tidak, sekarang pasti Wahabi. Jadi jangan tengok bangga kali. Anakku sekarang, ya Allah, tengoklah pakainya besar-besar sekarang nih. Tapi tak berkawan dia. Kenapa? Udah tak mau lagi kawan yang tak sama sama dia. Kalau casingnya betul, pas gitu, tapi tak sesuai dalamnya. Ndaknya sesuai lah, ndaknya luar dalam betul-betul. Ya. Telah datang Tuhan, maka adalah ayat ini menunjukkan berjisim. Karena datang tidak dikatakan melainkan ada jisimnya. Inilah paham mereka. Kita tak begitu. Ya. Demikian lagi seperti disebutkan pada hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa adama ala suratihi, bahwasanya ia menjadikan Adam atas rupanya. Maka adalah hadis ini menunjukkan adalah bagi Allah rupa dan menunjukkan barang anggota seperti firman Allah wa yabqa, ini dia. Contoh lagi nih, wa yabqa wajhu rabbika. Satu, yadullah fauqa aydihim. Dan yang tinggal itu wajah Tuhan. Kalau tidak ditakwilkan, sekarang kalau dulu tidak ditakwilkan, memang ulama kelasnya paham dia, tapi ke bawah ini harus ditakwilkan supaya jangan salah paham nantinya. Itu dia. Ya, jangan sampai salah paham. Sesungguhnya Allah menjadikan Adam seperti rupanya. Ini apa nih? Berarti berupa juga sama kayak gitu pemahaman mereka. Tidaklah seperti itu, ya. Salah pemahamannya. Disinilah ulama Ahlussunnah itu menjaga jangan sampai rusak akidah. Rusak akidah. Kenapa? Jadi yang kita pertahankan di hati kita tentang nanti sampai kita kepada sifat salbiyah yang kelima. Apa itu? Salbiyah yang kelima apa? Ingat, Pak Ustaz? Salbiyah yang kelima apa? Salbiyah yang kelima apa? Ingat? Wahdaniyat. Wahdaniyat artinya esa. Maka di sana katanya menafikan berapa kam? 4 kali lupa. Ingat balik. Lupa. Karena kita lewat, ingat. Kita ngaji Bid'atul Hidayah yang juga 5. Bukan kami tak ingat Pak, agak-agak betul-betul masuk. Ya. Udah lewat yang lalu tu kan. Jadi maksudnya apa? Kita paham menafikan kam muttasil, kam munfasil pada zat, pada sifat. Terakhir kalau satu pada af'al.
sampai mati nanti kita. Begitulah kita mentauhidkan Allah, la mawjud illallah. Apapun nanti yang datang tuh ditolak semuanya. Kullu syai'in halik binasa, rusak. Dia tetap terus dalam ingatnya pada Allah, tetap dalam rahmat Allah. Karena kita kan bakal pulang. Kita kan ngaji dengan mikirkan nak pulang. Kita mengaji ni mikirkan nak pulang. Apa? Supaya jalannya terang. Ya. Dan kita sama-sama minta tena. Minta apa? Minta suluh kata orang kampung. Cahaya dari Allah. Itulah hidayah yang kita minta. Sama-sama. Dan tak tahu dari mulut siapa yang tena dikabulkan Allah ni. Ada pula yang ikhlas hati dan amin katanya. Atau sama-sama tadi Allahumma hidayatan lis-shawab. Berkat dia tadi kapan semuanya. Alhamdulillah. Inilah kemuliaannya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Baik, cukup, nanti kita ulang sedikit lagi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat yadullah fawqa aydihim. Majmuk kan? Halaman berapa? 65 Bu ya? Yang mana? Pelajaran ke-6 keempat. Pelajaran keempat. Keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang keempat. Pengajaran yang keempat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri, ya, dia ulama dari Persia yang menetap di Samudra Pasai, jadi Aceh, ya, ulama Persia. Menurut riwayat istrinya orang Aceh, gitu ya. Maka istrinya kuburnya di luar, di dalam. Yang di luar berpagar tuh itu istrinya. Dia mengamalkan tariqat. Nama tariqatnya Sattariyah, ya, Sattariyah. Tariqat. Jadi kita ini ngaji tariqat Sattariyah. Mana bedanya? Tidak ada kan? Sama aja semuanya. Hanya beda jalan aja. Pengamalan batin silahkan saja beda jalannya, tapi kajian ilmu sama. Ya, ini kita ngaji Sattariyah. Kalau kita ngaji Sirus Salikin, berarti kita mengaji tariqat Samaniyah. Kita ngaji Hikam, berarti kita mengaji tariqat Syaziliyah. Kita ngaji Minhajul Abidin, berarti kita mengaji tariqat Muhammadiyah, Imam Al-Ghazali. Di mana beda itu? Karena tak tahu dia orang tu apa tu makna tariqah tu. Ya. Indah sebetulnya.
Berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hei anak Adam, barang siapa yang berpagi-pagi padahal dia duka cita, pagi-pagi udah ngeluh dia akan dunia ni." Ya Allah, pagi-pagi udah hiruk pikuk, kata orang kampung dia. Duka citanya tentang dunia, niscaya tiadalah bertambah daripada Allah Ta'ala, melainkan jauh. Bahasanya itu, maksudnya tak ada yang didapatnya dari Allah, bahkan semakin jauh dia. Orang pagi-pagi sibuk beramal subuh tuh, bukan bertengkar, pagi lagi bagi tidur dah. Ya Allah, merepet pagi-pagi. Jadi kalau bangkit pagi, laki golek juga, kerja juga tidak, tiba-tiba tak tahan puan lagi. Yang tak ada utak ni memang gitu aja. Tak juga sembahyang, tidak begini, tidak begini ni. Yang cakap ke puan tu betul tidak? Cakap isinya betul tidak? Boleh tidak pada agama caranya tu? Kau dah ngaji faham caranya yang tak boleh. Oleh betul isi cakap ni caranya tak boleh. Udah namanya tak sembahyang tak berutak lah, kata orang kampung, tak berakal. Kalau orang yang berakal kenal ke Tuhan, kan itu hukum akal tu kan? Itu tidak ada. Orang yang kenal ke Tuhan, kenal ke Allah, berarti dia berakal. Kalau dia berakal, paham hukum akal tu. Karena kenal dia ke Tuhan, maka dia sembahyang. Tapi karena tak kenal ke Tuhan, maka tak sembahyang. Pertanyaannya, ketika orang tidur, saking dia dia sakit, tak bisa tidur, dikasih dokter itulah obat tidur supaya bisa dia tertidur. Lewat waktu sembahyang subuh tu, kan obat tidur terlalu panjang, terlalu banyak dosisnya, sampai jam 10 baru bangun. Kalau bahasa kasar kita, bahasa kasar, berotak tidak ada tuh, berakal tidak ada. Kan bahasa kasar nih kan, kata berakal itu kan sama seperti orang yang tak mau sembahyang. Itu deh. Cuma bedanya apa? Ketika itu tak berfungsi akalnya. Itu dia. Makanya orang tertidur tidak ada hukum syara sama dia, tapi mudah terjaga baru datang hukum. Tertidur, tertidur tadi pagi dia bangkit jam 8, jam 7, setengah 8 lah bangkit dia. Pakai terlambat datang ngaji umpamanya, terjaga dia. Allah, jam 7 lewat udah. Para kutir tidak malam pas sekali teman. Jam 11 sudah tidur aku. Bahkan sebelum tidur kupukul bebantal lagi. Bangkit jam sekian gitu. Karena dia ngaji, pas guru nyampe ke dulu tidur dia, pukul bantal aja dengarnya. Padahal ada suruh baca. Apa suruh baca kata Pak Alim lupa? Lupa. Apa Pak Ustaz? Ya sayang kali nih lupa. Pak Alim dulu dulu. Ingat nek ini lagi. Al-Kahfi. Apa mulayatnya? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha. Alhamdulillah. Ini dia. Tak panjang kali, panjang Fatihah lagi.
Apa kata guru dulu? Bacakan itu. Kau pinta pada Allah jam berapapun kau pasti terbangun. Betul tuh. Tak ngira tuh. Bacalah tuh. Cuma tak terbaca. Inilah cerita juga cerita. Ya kan? Kan itu kata Pak Alim dulu kan? Waktu kita ngaji dulu. Ini lepas ya kadang nih. Asal kasih guru dulu catet, simpan. Tak buka-buka. Tadi baca-baca. Janganlah. Iya. Jangan. Jadi kami dulu pas ngaji malam, ngaji hikam sampai kan jam 10-an. Lewat. Kalau pas ngaji hikam tuh alhamdulillah. Jamaahnya pada khusyuk semua ternyata. Tunduk semua, pasang kaifiat. Rupanya tunduk kadang ngantuk rupanya. Tapi disitulah Pak Alim itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang hebat. Jadi diceritakannya nanti kalau kalian lewat nanti ini adalah di hadapan sana halanganmu yang besar, maka kau bacakanlah bismillah setidaknya 50 kali. Kau kirimkan kepada si Imam Subawai, kemudian kau kata, kemudian Syahlan Naubah, kemudian kau kirim bacakanlah Fatihah. Niatkanlah Fatihah kepada Syahlan Naubah tersebut. InsyaAllah terjagalah kau. Kata orang dulu begini, saya diam. Pengen di belakang si laki si Nazdi, dia tahan matanya, tak tidur matanya. Memang betul dengan apa itu Ustaz kan? Iya. Tidak. Apa dengar? Tak dengar awak. Iya. Tapi sama semua Ustaz. Tak tahu. Alhamdulillah, telingaku yang mendengar itu. Siapa nama Syekh? Kan pergi kan dulu tuh. Itu katanya. Alhamdulillah. Amalkan kata guru tuh. Kan saya bilang dulu tuh. Yang kayak berangkat ke Aceh tuh, umum puasa tuh. Ditarik SIM tuh orang. SIM orang tuh. Saya tidur depan tuh. Apa? Kenapa nih? Tangkap Pak. SIM-nya kelebihan. SIM B. SIM A seharusnya. Tangkap. Yang satu tak SIM ni tak ada. Cemana nih polisi Aceh itu? Turunlah Ustaznya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Ustaz? Syarah. Kasihkan itu SIM tuh. Ya Ustaz, hati-hati Ustaz dalam. Ya mudah Ustaz, mudah. Guruku bercakap begitu, mudah urusannya. Amalkan kata guru tuh Pak Alim. Ini kadang-kadang awak cacat saja kata Pak Alim itu tidak diamalkan. Nah itu ya. Ngaji hikam kami itu dibukanya itu. Siapa nama tadi Bu? Syekh? Tak ada yang dengar deh. Udahlah terus kata ada lagi gitu ya. Tak ada yang dengar tuh ya. Udah. Tak dengar tuh, rugi dah tak dengar. Dan tidak bertambah dalam dia melainkan penyakit. Rupanya pagi-pagi hiruk pikuk penyakit yang datang. Ini pagi-pagi disuruh kita bangun pagi yang ibadah, sehat badan. Sehat badan. Apalagi bangun kita jam 2, jam 3 mandi. Ada orang pajak bilangnya sama saya begitu. Keluarga orang manggil itu bahngah. Ini ada ubat kasih Cina kata. Apa ubat? Supaya sehat tuh. Jam 2 pagi suruh jawab bangkit. Suruhnya kita mandi. Engkau yang bodoh kata. Kau ajari pula aku begitu. Kau tak mengaji. Cuma kalau mengaji kau. Tak perlu kau ajarkan bangun-bangun. Itu memang mandi jam 2 kan biasa mandi. Jam 2. Apalagi kalau air telaga. Memang bersyukurlah ya masih punya air telaga tuh ya. Jam 2 tuh air dimandikan apa rasanya? Apa rasanya? Hangat.
hangat dia tuh, sehat dia tuh. Yang dilarang tuh jam 12 ke bawah. Itu dia, hangat dia tuh, ya. Dan tidak bertambah dalam akhirat melainkan merdeka. Apa maksudnya? Tak dipedulikan, tak dipedulikan dia. Dan melazimkan oleh Allah Ta'ala kan hati dengan duka cita. Sampai kalimat ulama ini keras, melazimkan Allah. Kalau bahasa kita pun ditetapkan Allah lah sama dia tu. Begitulah, duka cita hati dalam akhirat. Yang tidak berkeputusan daripadanya selama-lamanya, dan melazimkan oleh Allah Ta'ala kan hatinya bimbang yang tak selesai daripada selama-lamanya, bimbang terus, dan akan apa susah yang tak merasai kaya selama-lamanya. Di pagi-pagi, padahal kita kalau dapat sebelum subuh tu, bagi kita belum tahajud, tahajudlah awak, ya kan? Witir lengkapkan dia belum subuh. Di sana sunatlah kita bacakan apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu katakan guru kita dulu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Terus diulangi sekurangnya 100 kali. Udah itu dapat lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ditambah lagi apa katanya? Salawat. Salawat banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Apa tu? Inilah. Jadi apa kata guru, catat ni, tak boleh dibaca, catat saja. Dah kita lanjut kan, buka catatan lama kan itu rumah. InsyaAllah ada tercatat tu dia lagi ya. Hai anak Adam, pada tiap-tiap hari kuranglah ia daripada umurmu. Hai anak Adam, tiap-tiap hari umur kita tu berkurang, ya. Engkau tidak tahu maksudnya apa? Panah kita, bisa kita panah. Padahal ajaran, satu pengajaran hebat, bangkit tidur. Apa kita baca? Apa baca? Apa? Alhamdulillah. Itu berjadilah. Apa? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah. Kalau tak hafal awak, alhamdulillah hidup aku lagi rupanya. Itu kan, itu maksudnya kan? Alhamdulillah hidup lagi. Kenapa? Dikata kalimatnya tiap hari umur kita tu berkurang, tapi kau tak tahu katanya panah kita. Situlah di dalam kitab Ad-Durrun Nafis kita ambil sedikit pemahamannya, walaupun kan kitab itu tak dianjurkan guru kita lagi. Kenapa? Di dalamnya itu ada sedikit disinggung martabat 7, ya. Makanya tak disuruh lagi. Apa katanya? Satu sa'ah ni dalam kalimat itu banyak penafsiran ulama. 1 detik, ada mengatakan setiap tarikan nafas. Ketika lupa aku ingat kepada Allah Tuhanku, kuhukumkan diriku kafir, ingkar katanya. Nah, jadi kalau kita tidak seperti itu apa? Kalau kita kajikan kepada kitab kita ini, bahwa setiap hari umurmu itu berkurang, tapi engkau tak tahu ketika itu, sila dituntutlah kita tu. Jangankan setiap hari, setiap tarikan nafas wajibnya engkau ingat Tuhanmu.
dalam setiap kau tarik dan kau hembuskan, engkau ingat Tuhanmu. Kenapa? Karena dalam setiap tarikan nafas, begitu pula kesempatan hidup dikurangi Allah dalam kehidupan kita ini. Tapi alhamdulillah, atas pertolongan Allah, setiap kau tarik nafas, kau hembuskan, begitu pula lah Allah berikan nikmat, engkau ingat Tuhanmu. Ini. Dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu. Rezeki tiap hari terus Allah datangkan, padahal engkau tak memuji akan daku, kata Allah. Rezeki ku kasih, tapi tak kau puji aku, kata Allah. Kan banyak begitu, rezeki dapat sembahyang tidak. Ini. Maka salah satu menunjukkan tanda syukur kepada Allah atas rezeki Allah berikan, salat. Salah satu tandanya. Maka tidak engkau padakan yang sedikit, tak ada syukurnya, tidak ada qanaahnya, dan tidak kenyang engkau dengan yang banyak. Maka kita wajiblah disuruh qanaah, merasa cukup, syukur atas nikmat yang Allah berikan. Makanya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau bersyukur, nikmatku tambah, tapi kalau kau kufur, azabku yang pedih kau rasakan. Apalagi ini dibaca oleh orang yang paham kalimat la in syakartum. Lam itu apa? Lam taukid. Kalau arti kita, pastilah jika kau bersyukur, begitulah kalimatnya. Maka ditambah lagi ujung kalimat apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Inna azabi, inna huruf nasab itu bermakna taukid. Tambah lagi lamnya itu taukid saqilah, pengkuatan mutlak. Jadi apa? Kalau kau ingkar, tak bersyukur atas nikmat yang ku berikan, maksudnya tidak kau nyembah aku, kata Allah, tunggu azab. Ini dia, akan pedih kau rasakan. Begitulah dikatakan Allah, hai anak Adam. Kira-kira ya, tiada jua pada tiap-tiap hari melainkan datang akan dikau rezekimu daripada pihakku. Datangkan rezeki kepada engkau, kata Allah. Dan tiada daripada tiap-tiap malam melainkan mendatanglah akan daku oleh malaikat daripada pihakmu dengan amal tak elok, amal keji. Rezeki pagi ku berikan, malam disetor amal-amal yang tak baik yang kau berikan. Engkau makan rezekiku, tapi durhaka kau kepadaku. Engkau pinta daripadaku, ku perkenankan bagimu. Begitulah kaya Tuhan kita itu, tak mengambil manfaat sedikit pun. Ini dia. Jadi maha kaya, maha rahman dan rahimnya Allah. Ingkar pun hamba tetap diberi. Itulah rahmannya Allah. Tapi orang yang dipilih mendapatkan nikmat akhirat, itulah rahimnya Allah. InsyaAllah kita dapat dua-dua, dapat sayang dunia wal akhirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bermula wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Allah. Ada tanyakan? Mana tu? Atuk tak datang dah raya ke mana? Tanya-tanya juga tak ada atuk di kota tu. Pulang kampung tu. Cukup? Cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma rizqna amala, Allahumma rizqna bihusnil khatimah. ونعوذ بك من شر عاقب وسوء الخاتمة. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل